Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu moderator, Bapak Dr. Haji Agus Jatmiko SHMH dan Ibu Dr. Estiningrum SHMH selaku dosen pembimbing 1 yang kami hormati, para peserta seminar yang saya hormati, dan para hadir yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah hingga kita bisa hadir dalam acara seminar pada kali ini. Perkenalkanlah, kami Purwanto, NPM 1711019997, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma. Perkenalkanlah, akan menyajikan paparan seminar dengan judul Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai BLT Dana Desa di masa pandemi COVID-19 di Desa Bantar, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, yang diselenggarakan hari ini di Jatilawang pada tanggal 20 April 2021. Baik, para hadir yang kami hormati, langsung kita kepada materi bahwa penyebaran COVID-19 telah berdampak kepada kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan untuk penanganan dan penyebaran pandemi COVID-19 di desa melalui penggunaan dana desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa, termasuk juga penyesuaian peraturan perundang-undangannya. Turunannya dalam hal ini adalah peraturan Menteri Desa Permendes PDT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa di tahun 2020 dan aturan turunannya yaitu pada peraturan Menteri Desa nomor 14 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Permendes PDT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa di tahun 2020. Bisa kita sampaikan di sini bahwa maksud dan tujuan pelaksanaan BLTDD dalam rangka untuk membantu warga masyarakat miskin yang terdampak pandemi COVID-19 terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan bagi warga masyarakat. Sasaran penerimanya adalah keluarga miskin yang terdapat dalam DTKS dan belum mendapatkan program PKH, program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai BPNT, dan juga bantuan sosial tunai BST dan kartu prakerja. Untuk Desa Bantar, Kecamatan Jatilawang, Pagu DD di tahun 2021 adalah sebesar 1.341.046.000. Next. Kita menginjak pada perumusan masalah. Sampailah kita bahwa dari urian tadi dapat kita munculkan permasalahan tentang bagaimana implementasi program bantuan langsung tunai BLT dana desa masa pandemi COVID-19 di Desa Bantar, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program bantuan langsung tunai BLT-DD pandemi COVID-19 di Desa Bantar, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Tujuan penelitian adalah secara praktis. Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Desa Bantar terkait dengan pengelolaan dana desa khususnya di tahun 2020. Kemudian secara teoritis, hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial, khususnya ilmu hukum administrasi negara. Next. Tentang metode penelitiannya adalah menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan pendekatan peraturan
perundang-undangan. Dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal nomor 14 tahun 2020 tentang tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Desa nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa, dengan perbandingan atau implementasinya bagaimana kenyataan di lapangan, atau dalam hal ini adalah di Desa Bantar, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Kemudian spesifikasi penelitian dengan menggunakan clinical legal research, yaitu pendekatan dengan cara mencari solusi pengobatan ataupun solusi yang baik bagi penanganan warga masyarakat miskin khususnya di Desa Bantar. Kemudian materi penelitian kita mengacu pada PP Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 beserta perubahannya, yaitu Permendes PDT Nomor 14 tahun 2020 beserta lampirannya. Lokasi penelitian di Desa Bantar, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data mempelajari tentang peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, pendapat pakar hukum dan mendukung dan terkait dengan penelitian ini, wawancara pihak sebagai pendukung data sekunder. Metode penyajian data disusun secara sistematis, metode analisis data normatif kualitatif. Next. Dari hasil penelitian kami, atau bisa kami sampaikan di sini, hasil penelitiannya adalah bahwa jumlah dan penggunaan dana Desa Bantar Kecamatan Jatilawang tahun 2020 adalah sebagai berikut, sebagaimana terlihat dalam tabel, bahwa untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa itu sejumlah 3.772.500. Kemudian bidang pembangunan desa 303.775.050 rupiah. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebesar 26.742.250. Kemudian bidang pemberdayaan masyarakat 23.425.000. Kemudian bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa. Ini fokus kita pada poin ini adalah meliputi belanja operasional penanganan COVID-19. Itu naik per teguh jumlahnya 99.331.200. Itu kurang naik. Kemudian untuk penyaluran BLTDD tahap 1 bulan April sampai dengan Juni 3 bulan sejumlah 260 KPM kali 3 bulan kali 600.000, jumlahnya 468 juta yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2020. Kemudian tahap yang kedua bulan Juli sampai dengan September sejumlah 287 KPM kali 3 bulan kali 300.000, jumlahnya 258.300.000. Diselenggarakan pada Mustiasus tanggal 27 Juli 2020. Kemudian tahap 3 diselenggarakan tanggal 21 Oktober 2020, yaitu untuk bulan Oktober Desember sejumlah 153 KPM kali 3 bulan kali 300.000, jumlahnya adalah 137.700.000 rupiah, sehingga keseluruhan jumlahnya adalah 864 juta rupiah untuk kegiatan BLTDD di tahun 2020 Desa Bantar, sehingga
total keseluruhan penggunaan dana desa adalah sebesar 1.341.046 rupiah. Kita kembali pada makna daripada dana desa, bahwa dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota, dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan pasal 1 Permen Q RI nomor 101 garis miring PMK 07 garis miring 220. Kemudian kita meninjau pada prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Sebagai prioritas ini sesuai dengan lampiran 2 Peraturan Menteri Desa nomor 14 tahun 2020 adalah sebagai berikut. 1. Pelaksanaan pembangunan desa dengan pola padat karya tunai desa. Kemudian pencegahan kekurangan gizi kronis atau stunting. Stunting di sini adalah keadaan di mana kondisi bayi atau balita itu gagal tumbuh, tidak sesuai dengan umurnya. Kemudian pengembangan anak usia dini holistik integratif, PAUD HI holistik integratif. Kemudian pelaksanaan keamanan pangan di desa, pelayanan pendidikan bagi anak, pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pembelajaran dan pelatihan kerja, pengembangan desa inklusi, pencegahan dan penanganan bencana alam dan atau non alam, kegiatan tanggap darurat bencana alam dan atau non alam, 12 dan lain-lain. Untuk bantuan langsung tunai dana desa itu masuk dalam poin 10, pencegahan dan penanganan bencana alam dan atau non alam. Next. Nah ini pengertian bantuan langsung tunai desa BLTDD dana desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19 sesuai dengan Permen Q RI nomor 101 garis miring PMK garis miring 7 garis miring 2020. Kemudian secara normatifnya dari penjelasan lampiran 2 Permendes PDT nomor 14 2020 bahwa proses penyaluran BLT itu menggunakan mekanisme sebagai berikut. 1. Sasaran penerima BLT adalah keluarga miskin non program PKH, non bantuan pangan non tunai antara lain kehilangan mata pencaharian, belum terdata atau inclusion error, dan 3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menaun atau kronis. Kemudian mekanismenya pendataan dilakukan oleh relawan desa COVID-19. Pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan desa. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa atau musdesus dengan agenda tunggal yaitu validasi dan finalisasi data. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh kepala desa. Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa oleh kepala desa dilaporkan kepada bupati melalui camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT dana desa dalam waktu paling lama 5 hari per tanggal diterima di tingkat kecamatan. Kemudian di situ ada metode dan mekanisme penyaluran, jangka waktu dan besaran pemberian BLT dana desa, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh BPD, oleh camat, dan oleh bupati. Kemudian penanggung jawab penyaluran BLT dana desa adalah kepala desa. Kemudian di situ mengatur mekanisme perubahan APBDes sesuai
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Demikian dari penjelasan awal sampai dengan akhir dapat kami simpulkan bahwa implementasi program bantuan langsung tunai desa atau BLT dana desa di masa pandemi di Desa Bantar, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan penyaluran melalui 3 tahapan, yaitu tahap 1 dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2020 dengan besaran per bulan sebesar Rp600.000 per keluarga selama 3 bulan sebanyak 260 KPM dengan jumlah dana 468 juta. Kemudian tahap kedua tanggal 27 Juli tahun 2020 dengan besaran per bulan Rp300.000 per keluarga untuk 3 bulan dengan KPM sebanyak 287 KPM. Jumlah dana Rp238.300.000. Kemudian tahap 3 tanggal 21 Oktober tahun 2020 dengan besaran per bulan sebesar Rp300.000 per kepala keluarga untuk 3 bulan sebanyak 150 KPM dengan jumlah dana sebesar Rp137.700.000. Ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 14 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Permendes PDT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Demikian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mengingat waktu yang sudah cukup dan saat ini dalam suasana menjalankan ibadah puasa sehingga tidak dilaksanakan sesi tanya jawab gitu. Demikian dari kami, terima kasih atas perhatiannya dari semua peserta seminar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.